Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi kawan dengan Pak Ditimbang. Semoga kawan YouTuber sehat selalu, penuh semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan YouTuber, pagi hari ini Pak Ditimbang akan menyampaikan informasi penting tentang apa itu? Tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Kawan YouTuber, mengutip laman CNN Indonesia yang terbit pada 11 Maret 2022 dengan judul "Mengapa Banyak Warga Indonesia Dukung Putin Invasi ke Ukraina?" Kawan YouTuber, invasi Rusia ke Ukraina mengundang banyak kecaman berbagai pihak, termasuk negara kita, pemerintah kita Indonesia dalam mendukung kecaman terhadap agresi Rusia melalui resolusi PBB. Tetapi kawan, sikap pemerintah ternyata tidak senada dengan banyak warganet Indonesia. Pengamat melihat banyak warga masyarakat Indonesia terpecah menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Peneliti Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharmaputra mengatakan, ruang-ruang diskusi dan percakapan di media sosial Indonesia lebih banyak diisi oleh para simpatisan Rusia. Kenapa kan? Yang pertama karena anti-Amerika. Menurut Radityo, ada berbagai variabel yang mengapa publik Indonesia justru cenderung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama adalah keberpihakan politik masyarakat Indonesia yang anti-Amerika dan anti Barat. Sentimen itu timbul sebagai agresi Amerika di negara-negara Timur Tengah saat masa War on Terror atau perang melawan terorisme yang dimulai sejak 2001 silam. Kecenderungan masyarakat kita setelah perang melawan terorisme, perang di Irak, perang di Rusia, perang di Suriah, ini memicu masyarakat cenderung anti Amerika dan anti Barat. Sehingga menganggap siapapun yang berseberangan dengan Amerika maka dialah yang harus dibela. Termasuk kali ini Rusia. Yang kedua kawan, yang menyebabkan banyak warga Indonesia mendukung Rusia adalah sosok Vladimir Putin. Sentimen masyarakat Indonesia yang lebih menyukai sosok pemimpin kuat dan tegas. Sosok itulah yang dinilai ada pada Vladimir Putin. Sosok Putin sering dinilai tokoh yang kuat, tegas, gagah, dan nasionalis. Soal Putin, masyarakat menurut Radit cenderung menyamakan sosok Putin dengan Presiden RI pertama Insinyur Soekarno yang sama-sama tegas serta tokoh militer Prabowo Subianto. Dilihat dari popularitas Prabowo Subianto pada 2 pemilu yang lalu, yang menampilkan citra tegas, menunggang kuda, citra-citra semacam itulah yang disukai oleh masyarakat Indonesia, ucapnya. Lalu kawan, yang berikutnya, mengapa warga banyak mendukung Rusia adalah sentimen agama di
yang muncul selama ini. Beberapa tahun terakhir ini, kanal-kanal media dan publikasi Rusia kerap menampilkan citra bahwa Rusia begitu dekat dan bersahabat dengan Islam. Salah satunya adalah yang dipublikasikan adalah tokoh Muslim Ramzan Kadyrov yang diangkat oleh Putin menjadi presiden Chechnya, negara bagian di Rusia. Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov misalnya, ia dipotret sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Islam, padahal otoriter sebenarnya, kata dia. Nama Ramzan Kadyrov begitu masyhur di kalangan umat muslim seiring sorotan media-media termasuk media Indonesia. Menurut Radit, di sebuah kanal YouTube-nya, Rusia juga dipercaya sebagai bangsa Rum yang akan beraliansi dengan umat muslim di akhir zaman. Rusia juga dipotret sebagai bangsa Rum karena di akhir zaman dia yang akan beraliansi dengan muslim dalam menghadapi masa-masa sulit di akhir zaman. Terus yang ketiga, kawan, yang berikutnya adalah diplomasi Rusia. Tiap tahunnya Rusia memberikan beasiswa antara 250 sampai 260 mahasiswa untuk belajar di Rusia. Rusia juga memberikan dukungan untuk program studi Rusia di universitas di Jakarta dan Bandung. Yang berikutnya, kawan, adalah minim informasi dan literasi digital rendah. Aspek yang tak kalah penting membuat pandangan pro invasi Rusia di Indonesia begitu kuat adalah tak banyak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dan itulah pemicu keterbatasan akses. Itulah yang menimbulkan pandangan yang salah terhadap Rusia. Literasi digital kita memang masih rendah. Masyarakat kita tidak bisa dibiasakan mengecek sumber informasi yang lebih dalam dan kredibel. Menurut Radit, ia mengatakan sentimen publik Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina juga didasari oleh rasa kekecewaan terhadap Amerika dan negara-negara barat yang cenderung membenarkan konflik Israel dan Palestina. Ia sepakat kebijakan Amerika yang bisa cepat memberikan sanksi kepada Rusia ketika invasi dimulai, sementara di sisi lain mendiamkan serangan Israel ke Palestina yang sudah berlangsung bahkan 70 tahun lamanya. Barangkali itu, kawan, informasi yang dapat Pak D sampaikan. Tapi sebenarnya dalam hati yang dalam Pak D timbang lebih mendukung Rusia ketimbang Ukraina. Jadi kayaknya sama dengan pendapat para warga net di media sosial. Tapi kawan, secara umum memang di negara-negara di dunia adalah mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Karena apapun alasannya, perang adalah menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan korban-korban manusia yang begitu banyak. Bahkan saat ini, per tanggal ini 23 Maret ini, sudah 10 juta warga Ukraina mengungsi
ke luar negeri. Saya kira itu 3 Wan. Kalau kawan YouTuber mendukung yang mana? Monggo terserah. Terima kasih atas nontonnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.